Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Berhubung baru-baru ini anime One Piece kembali rilis, di sini kita akan sedikit membahas tentang buah iblis para Gorosei, yang mana merujuk pada mangganya. Sebentar lagi di anime mereka akan menunjukkan beberapa kemampuannya. Oleh karena itu, sebelum masuk ke inti pembahasan, ada baiknya kita lebih dulu mengetahui tentang siapa itu Gorosei. Dikatakan, Gorosei merupakan dewan yang mewakili keluarga bangsawan dunia alias kaum Tenryubito. Mereka terdiri dari 5 orang anggota yang bertugas untuk mengatur, menjaga, mengawasi, serta mengendalikan pemerintah dunia. Meskipun pada faktanya, tugas ini berada di bawah kendali entitas tertinggi yaitu Im-sama, sosok penguasa bayangan yang sampai sekarang masih belum dipublikasikan. Di luar daripada itu, sebenarnya kelima anggota Gorosei memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Layaknya Perdana Menteri di suatu pemerintahan, mereka juga berfokus pada bidang politik tertentu, seperti bidang sains dan pertahanan, bidang lingkungan, bidang keadilan, bidang keuangan, dan juga bidang pertanian. Dalam mengurus tugas ini, para Gorosei biasanya bergerak di balik bayang-bayang. Alih-alih turun langsung, mereka lebih sering mempercayakan tugasnya pada Admiral dan CP0. Karena itulah tidak heran jika Gorosei jarang sekali terlibat ke dalam aksi pertempuran, sehingga hal itu pun membuat kekuatan, jabatan, atau bahkan nama mereka tidak banyak diketahui orang-orang. Akan tetapi, dari mulai chapter 1085, para Gorosei akhirnya mau menunjukkan semuanya, entah itu identitas namanya yang ternyata merujuk pada nama-nama planet, tugasnya yang memegang kendali atas bidang politik tertentu, ataupun kemampuan buah iblisnya yang secara keseluruhan bertipe Mythical Zoan. Walau sampai sekarang nama dari buah iblis tersebut belum diungkap, tapi di chapter 1110 kita bisa melihat adanya bentuk transformasi Gorosei secara jelas. Saat itu, untuk pertama kalinya mereka turun ke permukaan bumi demi bisa membunuh Vegapunk, dan dari sanalah tanpa ragu para Gorosei langsung berubah ke dalam wujud raksasa, di mana mereka memiliki rupa seperti makhluk-makhluk mitos alias yokai, sebuah monster yang berasal dari legenda kuno Jepang dengan sejarah berbeda-beda. Selain itu, di sana Gorosei juga menunjukkan kemampuan lainnya yang luar biasa hebat, mulai dari kemampuan telepati yang bisa berkomunikasi sesama Gorosei dari jarak jauh, keabadian yang membuat mereka mampu menyembuhkan berbagai luka sekaligus membuatnya hidup ratusan tahun, menciptakan portal bayangan yang membuat mereka mampu berteleportasi, dan juga penguasaan haki tingkat tinggi, entah itu Haoshoku, Kenbunshoku maupun Bushoshoku. Well, teman-teman, berhubung peristiwa ini sebentar lagi akan tayang di anime, mari langsung saja kita bahas terkait kekuatan utama para Gorosei. Dan sedikit catatan, kita juga akan menambahkan Gorosei baru yaitu Sengarling, karena memang dalam ceritanya dia sudah diangkat setelah Saturn dibunuh oleh Im-sama. Senjai Garcia Saturn dengan buah iblis Mythical Zoan tipe Gyuki. Memiliki badan gemuk dengan janggut tebal, Saturn merupakan Gorosei yang menyandang gelar sebagai dewa prajurit sains dan pertahanan. Itulah kenapa ketika pengkhianatan Vegapunk terungkap, Saturn menjadi Gorosei pertama yang pergi ke Pulau Egghead, karena dia merasa ilmuwan tersebut harus dilenyapkan demi bisa menjaga rahasia besar pemerintah dunia. Dan dari sanalah Saturn tanpa ragu menunjukkan kekuatan aslinya yang luar biasa. Dia menggunakan kemampuan buah iblis Mythical Zoan tipe Gyuki, yang mana kemampuannya yaitu berubah menjadi makhluk mitos laba-laba raksasa. Berdasarkan cerita rakyatnya, makhluk ini digambarkan sebagai siluman bertanduk bermuka sapi dan berbadan laba-laba. Dia sering menyerang manusia di tepi pantai, gunung, atau bahkan rawa-rawa, dan menurut legendanya, dia juga memiliki kekuatan yang sungguh mematikan, yaitu mampu menyerap jiwa para manusia sampai mati. Terlepas dari kesamaannya dengan legenda tersebut, di sini Saturn mendapat berbagai peningkatan kekuatan. Seperti dalam mode hibrida, dia menjelma sebagai sosok yang kuat di hadapan kelompok Mugiwara, mulai dari menahan serangan Gear 5 milik Luffy, melancarkan serangan racun yang dapat meledak, menumbangkan Bonnie dalam satu cengkraman kuat, bertahan dari pukulan destruktif yang dilancarkan oleh Kuma, menghempaskan Sanji dengan menggunakan telekinesis, sampai akhirnya berhasil menusuk Vegapunk dengan kaki tajamnya. Lalu pada saat mode full Zoan diaktifkan, tubuh Saturn seketika berubah menjadi lebih besar disertai kakinya yang bertambah banyak.
Dengan wujud penuh ini, dia dapat melancarkan satu serangan khasnya yang unik, yaitu serangan berputar mirip baling-baling yang sanggup memberi hantaman keras pada lawan, sampai-sampai Luffy yang terkena serangannya pun saat itu harus terhempas cukup jauh. Lewat kemampuan buah iblisnya inilah, tidak heran jika Saturn berhasil dalam misi pembunuhan Vegapunk. Meskipun pada akhirnya dia harus dibunuh oleh Im Sama karena gagal mencegah aksi pelarian sang pewaris Joy Boy yaitu Monkey D. Luffy. Saint Marcus Mars dengan buah iblis Mythical Zoan tipe Itsumade. Selaras dengan sikapnya yang selalu tenang dan sabaran, Gorosei bertubuh tinggi ini menyandang gelar sebagai dewa prajurit lingkungan. Untuk kekuatannya sendiri, Mars memiliki buah iblis Mythical Zoan tipe Itsumade yang mana kemampuannya yaitu berubah menjadi yokai burung raksasa dengan tubuh mirip seperti ular dan paruh yang bergerigi. Konon dalam legendanya, Itsumade adalah yokai yang tercipta dari banyaknya penderitaan manusia, dan karena hal itulah kemunculannya pun diyakini sebagai pertanda bahwa di sekitarnya sedang terjadi bencana, peperangan ataupun pandemik yang tengah menyebar. Seolah mencerminkan itu semua, di sini Mars mendapat satu kemampuan khusus yang sangat destruktif. Itu adalah kekuatannya yang dapat menembakkan sinar laser energi dari dalam mulut. Tembakan laser yang dihasilkannya terbilang begitu kuat dan luar biasa. Hanya dalam satu kali tembakan, dia sudah sanggup membakar area di sekitar, meleburkan struktur logam hingga menghanguskannya menjadi abu. Apalagi kemampuan ini juga bisa lebih maksimal dengan adanya kedua sayap yang membentang di bagian punggung. Sehingga dengan begitu, Mars bisa terbang bebas di udara sambil terus melancarkan serangan laser tanpa hambatan. Saint Topman Warkuri dengan buah iblis Mythical Zoan tipe Fengsi. Ditampilkan dalam ceritanya, Warkuri adalah Gorosei yang menyandang gelar sebagai dewa prajurit keadilan, yang mana kemungkinannya gelar ini merujuk pada tugasnya untuk menentukan hukuman. Kemudian berbicara mengenai kekuatan, Warkuri dibekali buah iblis Mythical Zoan tipe Fengsi. Buah ini memberinya kemampuan untuk berubah menjadi yokai babi raksasa disertai 4 gading yang menjulang sangat besar. Dalam legendanya, yokai ini berasal dari cerita rakyat Tiongkok. Dia digambarkan sebagai siluman babi hutan yang tinggal di hutan Morus, di mana saat itu dia pun dikenal akan terornya terhadap para warga desa karena selalu membunuh manusia dan merusak lahan pertanian mereka. Pada wujud siluman babinya, Warkuri mendapat ketahanan tubuh yang sangat keras dan juga kokoh. Dia mampu bertahan dari ganasnya pukulan haki yang menggunakan Gear 5, bahkan mau sebanyak apapun dirinya mendapat serangan, dia masih sanggup bangkit dan bertarung kembali. Selain itu, ketahanan fisiknya yang brutal juga mendukung Warkuri dalam melancarkan aksi serangan. Melalui keempat gading besarnya, dia mampu menyeruduk lawan dengan dorongan yang sangat kuat. Apalagi gadingnya ini juga dapat Warkuri ubah menjadi sebilah pedang besar, sehingga hal itu pun akan membuatnya sanggup melancarkan tebasan kuat dari serudukannya. Satu lagi yang cukup mengesankan dari Warkuri yaitu kekuatan Hoshoku hakinya yang berada di atas level rata-rata. Dengan mengeluarkan raungan keras menggunakan wujud babinya, dia sanggup memberi intimidasi pada siapapun, bahkan sekelas Luffy dan para raksasa kuat saja saat itu sampai terdiam dan tak bisa berkutik. Saint Ethan Baron Venus Juro dengan buah iblis Mythical Zoan tipe Bakotsu. Di antara para Gorosei, pria tua botak ini menempati posisi yang cukup unik, di mana dia bukan hanya dipandang sebagai seorang pendekar pedang, tetapi juga menyandang gelar sebagai dewa prajurit keuangan. Kekuatan buah iblis yang dimilikinya yaitu buah iblis Mythical Zoan tipe Bakotsu, yang mana dengan buah iblis ini Nusjuro dapat berubah menjadi makhluk mitos berupa kerangka kuda raksasa. Dikatakan dalam cerita rakyatnya, Bakotsu adalah salah satu dari 16 yokai yang terkenal selama periode Edo, di mana saat itu dia muncul sebagai kerangka kuda menyala yang berasal dari roh seekor kuda mati karena sudah dibakar hidup-hidup. Bagi Nusjuro sendiri, perubahan yang dialaminya menjadi Bakotsu dinilai sangat berguna, terutama pada mode hibrida. Dia akan mampu meningkatkan kemampuannya sebagai seorang pendekar pedang.
Karena selaras dengan perwujudan kuda, di sini dia bisa bergerak dengan kecepatan luar biasa, yang mana lewat kecepatannya dia pun sanggup menerjang lawan secara seketika untuk melancarkan aksi tebasan. Belum lagi dalam mode ini, Nazguro juga mendapat satu kemampuan khusus, yaitu efek pembekuan pada setiap tebasan pedang. Dengan kemampuan inilah, Nazguro menjadi pendekar pedang yang sangat mematikan. Siapapun yang terkena tebasannya, mereka akan langsung tumbang tak berdaya, seperti yang pernah dia lakukan ketika menumbangkan banyak pasifista, membelah lapisan Labopes di Pulau Egghead, dan juga ketika dia mengalahkan sekelompok ras raksasa. Sand Shepherd Jupiter dengan buah iblis Mythical Zoan tipe Sandworm. Memiliki kulit sawo matang disertai rambutnya yang pirang, Peter adalah Gorosei yang menyandang gelar sebagai dewa prajurit pertanian. Seakan mencerminkan gelar tersebut, Peter dibekali buah iblis Mythical Zoan tipe Sandworm, yang mana dengan buah iblis inilah dia pun mampu berubah wujud ke dalam bentuk cacing purbakala raksasa. Perubahan yang dialami Peter di sini mungkin cukup masuk akal jika menilik namanya yang kebarat-baratan, karena memang Sandworm sendiri bukanlah yokai seperti Gorosei lain, melainkan itu sejenis monster cacing pasir yang terkenal dalam cerita di wilayah barat. Dengan wujud ini, Peter selaku pengguna memiliki dua kemampuan khusus. Pertama yaitu kemampuan untuk bergerak bebas di dalam permukaan tanah. Hal itu bertujuan agar dirinya bisa menghindari berbagai serangan sekaligus bergerak diam-diam menuju target yang akan dilahap oleh mulut besarnya. Lalu yang kedua yaitu kemampuan untuk menciptakan tekanan angin kuat yang berpusat dari dalam mulut. Kemampuan ini terbilang cukup merepotkan, layaknya sebuah vakum, dia sanggup menarik apapun ke dalam mulutnya. Entah itu kawan, lawan, atau bahkan kapal besar sekalipun, semuanya akan tertarik jika mereka berada di dekatnya. Saint Vigerland Garling. Setelah tersingkirnya Saturn, jabatan kosong Gorosei kini diisi oleh salah satu dari keluarga Vigerland. Dia tiada lain adalah Saint Garling, orang yang saat ini bergelar sebagai dewa prajurit sains dan pertahanan. Walau kemampuan buah iblisnya belum ditunjukkan, tapi setidaknya kekuatan Garling pernah disinggung dalam insiden God Valley. Di sana sebagai seorang kesatria, Garling sangat terampil dalam menguasai ilmu berpedang, yang mana lewat kemampuannya itu dia pun telah mampu membunuh banyak orang sehingga membuatnya pun dikenal sebagai juara dalam kompetisi di Pulau God Valley. Well teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So thank you for watching and see you next time.